Nama saya Ferdi Nicholas. Saya Jonathan Wesley. Saya Frans Antonio. Saya Trisakti. Saya Dimas Yanda. Di sini kami akan mendiskusikan tentang LKPD kimia yang berjudul penurunan tekanan uap. Baiklah, untuk di kegiatan pertama kami menganalisis dari video yang telah dibagikan guru kami, yaitu dari barcode yang tersedia. Kami menyimpulkan bahwa pertama kami mengamati tentang tekanan uap air, kemudian tekanan uap air yang ditambahkan 0,01 mol gula, tekanan uap air yang ditambahkan 0,02 mol gula, dan tekanan uap air yang ditambahkan 0,1 urea. Ini akan dijelaskan oleh Jonathan. Yang pertama kan di sini kan zat air kan, tekanan uapnya 17,54 mmHg. Kemudian dibilang tekanan uap air yang ditambahkan 0,01 mol gula dia berkurang jadi 17,36. Berarti kalau ditambahkan 0,01 mol gula, intinya tekanan uapnya itu akan berkurang dia sebanyak 0,18 mmHg jika ditambahkan 0,01. Sama juga kalau dia 0,02 ditambahkan, maka tinggal 0,18 kali 2. 0,18 kali 2 kan 0,36. Berarti 17,54 dikurang 0,36 jadi 17,18. Selanjutnya yang tekanan uap air ditambahkan 0,1 mol urea sama saja dengan air yang ditambahkan mol gula. Setiap yang 0,01 mol itu ditambahkan, biarpun gula atau urea, sama aja berkurangnya 0,18. Selanjutnya masuk ke sini kita. Menurut diskusi kelompok kami, penyebab tekanan uap yang berubah-ubah adalah jika adanya larutan yang ditambahkan pada air murni. Karena tekanan uap larut yang lebih kecil dibandingkan tekanan uap larut murninya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap. Delta P atau larutan. Terus apa itu? Ya, lanjut ke nomor 3. Analisis jawabanmu berdasarkan hasil pengamatan. Jadi setelah dianalisis berdasarkan pengamatan, jika jumlah zatnya berbeda maka tekanan uapnya juga berbeda, seperti data pada pengamatan tadi. Lanjut ke nomor 4. Hitunglah besar perubahan tekanan uap dari masing-masing campuran terhadap air saja. Jadi dari hasil pengamatan tadi, setiap 0,01 mol zat akan mengurangi 0,18 tekanan uap. Ya. Jadi kesimpulan kami dari pengamatan yang pertama, kita bisa lihat adanya larutan gula yang ditambahkan pada air murni, maka tekanan uapnya menurun. Setiap 0,0 mol zat yang akan mengurangi tekanan uap sebanyak 0,18 mmHg. Disimpulkan, jika jumlah zatnya berbeda, maka tekanan uapnya juga berbeda. Oke, kami akan lanjut mengerjakan beberapa soal di kegiatan 2, dan yang akan mengerjakan saudara Sakti. Jadi dari video tadi ada soal yang pertama diketahui P-nya berapa? P24 mmHg, Massa ureanya 36 gram. Molar ureanya 60 mR-nya. mR-nya 60. Massa airnya 75,6 gram. M air 75,6 gram. mR airnya 18. Yang ditanya P. yang ditanya P tekanan. Jadi menggunakan rumus P adalah P0 dikali XP. XP sama dengan mol urea
dibagi mol urea tambah air. mol urea tambah air. Sedangkan mol ureanya Sedangkan mol urea 36/60 sama dengan 36/60 sama dengan 0,6. 0,6. Rambut ini enggak ada. Mol Kemudian air, mol airnya. kemudian mol air sama dengan 75,6 dibagi 18 sama dengan Di situ masukkan ke rumus XP. 4,2. Di situ masukkan ke rumus XP. Rumus XP Sama dengan sama dengan 0,6 dibagi 0. ininya dulu kan. Rumus XP-nya kan Ini mol urea per itu. Langsung masukkan angka aja kan. Nanti ini 0,6 ditambah 4,2 sama dengan 0,6 bagi 4,8 sama dengan 0,125. P-nya P0 kali XT sama dengan Nolnya berapa? P0 2,24 XT 0,125 sama dengan 3 mm lagi. Siap. Lanjut ke nomor 2. Diketahui lanjut nomor 2. Diketahui 18% glukosa dan 82% air. Misal massa larutan 100 gram, maka massa glukosanya sama dengan 18 gram. Sementara massa air sama dengan 82 gram. Ini bawahnya. T sama dengan T0 C, bawahnya lagi P0 sama dengan P0 41,9 mR glukosanya sama dengan 180. Ditanya P sama dengan XP kali pelarut P0, di mana XP sama dengan mol pelarut bagi mol pelarut tambah mol terlarut. Semuanya larut tambah mol terlarut tambah gitu. ini mol apa? Glukosa sama dengan massa dibagi mR per sama dengan 18/180 sama dengan 0,1 mol. Mol air
sama dengan massa per ml sama dengan 82 per 18 sama dengan 4,555 lagi 6 lagi. Fraksi mol pelarut XP sama dengan 4,5556 dibagi 4,5556 tambah 0,1 XP sama dengan 4,5556 bagi 4,6556 XP sama dengan 0,9785. Substitusi pada rumus tekanan uap jenuh P sama dengan 0,9785 kali 41,9 mm. P sama dengan 40,99915 mmHg. Jadi tekanan uap larutan pada suhu T derajat Celcius adalah sebesar 40,99915 mmHg. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dan yang terakhir ini akan dijelaskan oleh Jonathan. Udah. Yang diketahui massa sukrosanya 396 gram. MR sukrosanya 342 gram per mol. Kemudian massa airnya 624 gram. Dan MR airnya 18. Dan yang terakhir diketahui P0-nya 31,8 mmHg. Yang ditanya P. Mol sukrosa sama dengan kita buat massa sukrosanya dibagi MR sukrosanya 396 dibagi 342 sama dengan 1,15. Mol air juga demikian, kita buat 624 dibagi 18 sama dengan 34,66. Kita masuk ke rumus P sama dengan P0
kali XP untuk mencari tersebut kita jabarkan dulu P0-nya sama dengan mol air dibagi mol air ditambah mol sukrosa. Jadi P sama dengan 31,8 dikali 34,66 per 34,66 ditambah 1,15 dan hasilnya jika kita bagikan semuanya 32,76 mmHg. Baiklah, jadi kesimpulan kami untuk di kegiatan gue ini, kesimpulannya tentang bagaimana untuk mencari P, yaitu tekanan uap larutan. Sedangkan rumus tekanan uap larutan itu adalah P0 kali XP, di mana P0 adalah tekanan uap larut murni dan XP adalah fraksi mol. Sekian dari kami. Jadi itulah diskusi kami tentang penurunan tekanan uap. Sekian, terima kasih. Ya Allah. Dah mulai. Udah Bu, udah terekam. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Sehat. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ibu lihat ada satu orang tidak hadir ya. Ramadan, kemana Ramadan? Kerja dia katanya Bu. Yalah.
Baik, mudah-mudahan besok dia bisa berkumpul ikut dengan kita lagi ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar, coba Sakti pimpin doanya dulu. Baik, Bu. Ferdi, tolong dimutkan dulu, Nak. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai Zoom pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu. Terima kasih Sakti yang udah memimpin doa. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar. Kemudian mendapat keberkahan ilmunya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita beryel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel kita? Ini ya, yes. Ini oke. Ye. Oke. Masih ingat ya? Masih, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalian masih ingat nggak pelajaran yang kemarin yang tentang fenomena penurunan tekanan uap? Masih, Bu. Nah, masih. Alhamdulillah. Siapa yang bisa menyebutkan fenomena apa kemarin tuh? Laut mati, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk Diki, laut mati. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ini, Bu, yang air orang ngambang di laut mati. Oh, orang ngapung di laut mati. Siapa lagi? Siapa lagi? Yuk. Orang ngapung di laut mati. Kemudian Merebus apa lagi? Apa? Merebus Indomie, Bu. Tommy. Oke, yang kemarin. Coba Franz. Apa fenomena penurunan tekanan uap yang kita pelajari yang pertemuan kemarin? Franz. Iya, Bu. Ya. Apa contohnya penurunan tekanan uap? Yang bahan bakar pesawat, Bu. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk Franz ya. Nah, berarti ada yang tadi yang mengatakan orang mengapung di laut mati. Apa penyebabnya? Kenapa orang bisa mengapung di laut mati? Siapa yang bisa jawab? Kadar garamnya, Bu, lebih tinggi. Tinggi. Ada garamnya tinggi ya. Coba Ferry. Kenapa? Ferry, kenapa orang bisa mengapung di laut mati? Karena kadar garamnya lebih tinggi, Bu. Jadi masa airnya lebih berat daripada masa manusianya. Nah, bagus. Tepuk tangan ya. Nah, kenapa air laut mati itu tidak pernah kering? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Diki. Karena kadar garam sangat tinggi sehingga menghambat penguapan air. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Kalian masih ingat semuanya. Oke. Nah, untuk masuk ke pembelajaran hari ini, kita itu tentang perhitungan ya. Nah, sebelum itu, coba diaktifkan kameranya semua, Nak. Kenapa dimatikan ini? Dah, ya. Sebelum itu, siapa yang pernah memasak mie, merebus mie? Saya pernah, Bu. Saya Bu Ferdi.
Ferdi, gimana cara memasak mie kalau versi Ferdi? Eh, airnya direbus, Bu. Ya, kemudian Masukkan mie-nya, Bu. Terus eh, masukkan apa mie-nya. namanya? Nah, pada saat kamu merebus mie itu apa yang kamu perhatikan, yang kamu amati? Airnya bergelembung, Bu. Airnya Menguap. bergelembung. Kuat atau sedikit? Banyak, Bu. Banyak. Nah, ketika kamu masukkan mie bagaimana? Kenapa, Bu? Setelah dimasukkan mie bagaimana gelembungnya? Eh, tidak banyak, Bu, sedikit. Nah, karena adanya Mie. apa tadi bumbu mie di dalam itu, maka tekanan uapnya itu semakin lebih kecil. Nah, itulah yang akan kita pelajari di penurunan tekanan uap. Nah, itu memotivasi kamu ya, biar kamu itu paham, ternyata penurunan tekanan uap ini ada di kehidupan sehari-hari. Yang selalu kita kerjakan itu ternyata fenomenanya. Nah, yang dipelajari di kimia ini gitu ya. Nah, baik, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kamu bisa menganalisis perhitungan terkait dengan fenomena penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nanti setelah itu kamu dapat setelah berdiskusi, kamu dapat mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan kemarin. Nah, kemudian dipresentasikan di depan kawan-kawan dengan tepat dan percaya diri, ya. Baik. Nah, kemarin Ibu udah share ya video animasi. Nah, yang manometer udah ditonton? Udah ditonton? Udah. Udah. Sudah. Nah, coba semuanya diaktifkan kameranya, Nak. Nah, ya. Kemarin itu kalian udah menonton videonya. Nah, boleh Ibu present lagi ya. Coba bentar, Ibu present lagi. Bentar ya. Kemarin tentang apa videonya? Yang udah menonton siapa? Coba. Tentang apa videonya? Coba. Susi, tentang apa videonya Susi? Tentang apa videonya Susi? Video manometer itu? Tadi katanya udah ditonton. Diki, video apa yang udah ditonton tuh Diki? Tentang penurunan uap, Bu. Tekanan Penurunan uap pada uap. uap Pada apa, Nak? pada uap pada suhu. Oh iya. Nah, uapnya pada manometer ya. Pada manometer. Nah, sesuai yang udah ditonton itu apa yang menjadi keinginan tahuan kalian? Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, apa yang kalian temukan di sana? Apa yang kalian temukan di sana? Bagaimana tekanan manometernya? Jika dicampurkan dengan larutan, maka tekanan uapnya menurun, Bu. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk Muel ya. Nah, baik. Sesuai dengan video. Nah, di video itu kan terdapat adanya berbeda-beda tekanan uapnya. Ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, untuk memahami itu, coba kalian buka LKPD-nya. Di LKPD yang udah Ibu share kemarin dan kalian juga udah berdiskusi ya. Udah berdiskusi satu sama lain kemarin ya. Nah, udah berdiskusi satu sama lain. Kemudian videonya udah kalian share ke Ibu. Kemudian kalian sudah melakukan chat WA, berdiskusi satu sama lain. Nah, Ibu udah mengikutinya. Nah, dan hari inilah kalian presentasikan
hasil diskusi tersebut. Ya, Nak? Nah, dari manometer tadi, nah, Ibu share screen dulu ya. Sebentar. Bentar. Nampak? Nampak, Nak? Halo? Tidak, Bu. Belum nampak. Oh, belum muncul. Belum muncul, Bu. Belum nampak. Belum ada muncul, Bu. Sebentar ya. Mungkin jaringannya. Tapi kalian sudah menonton semua ya manometer itu, tekanan yang dihasilkan oleh manometer saat dimasukkan pelarut dan larutan yang lain. Udah. Nah, ada yang menjawab Sudah, tadi, Bu. ada yang berubah-ubah ya. Nah, nih udah. Nah, mungkin kalian sudah menontonnya di rumah. Nah, dan sudah didiskusikan juga dengan kawan-kawannya ya. Tentu sudah didiskusikan di LAPD kegiatan 1 dan kegiatan 2. Sudah? Halo? Udah Ibu. Udah Ibu baca juga, udah Ibu ikutin juga kemarin apa kalian diskusinya. Alhamdulillah bagus, semuanya aktif. Nah, dan juga kita udah mengikuti kegiatan kegiatan 1 dan kegiatan 2 udah Ibu ikuti kalian, dan alhamdulillah ada yang aktif. Kalian udah Ibu kasih juga aturan-aturan berdiskusi ya kemarin ya. Nah, dan alhamdulillah kalian mengikutinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dah, baiklah, kelompok siapa yang ingin tampil duluan sebelum Ibu tunjuk? Sarah, Bu. Kelompok siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok Diki? Diki aja lah, Bu. Diki aja. Diki aja, Bu. Oke, kelompok Diki belum pernah ya tampil ya. Nah, coba kelompok Diki dipersiapkan dulu. Nah, bagus Diki udah angkat tangan ya. Coba silakan kelompok Diki dulu. Dipersiapkan dulu. Sembari Diki menyiapkan presentingnya. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk penilaian dari penilaian dari diskusi kelas kita ini adalah kalian tidak boleh memonopoli, kemudian mendengarkan pendapat teman, kemudian harus saling menghargai ya. Nah, kemudian harus percaya diri menjawabnya. Kalau gaguk-gaguk nanti nilainya kurang. Nah, baik. Untuk poin, nanti yang bertanya Ibu kasih poinnya +5. Itu nilai pribadi ya. Kemudian untuk yang menjawab, nah itu +6. Nah, ya. Jadi itu aturan-aturan permainan atau aturan dari diskusi kita. Jadi kalau ada teman yang bertanya atau teman bicara, yang lain diam dulu. Oke, harus saling menghargai. Oke, biar dapat karakternya ya. Coba udah mau dipresentasikan Diki, silakan. Suaranya Nak? Suara Diki? Dibagi layar kan, Bu? Iya. Kayak biasa.
Silakan ya perhatikan hasil diskusi dari kelompok Diki. Nah, jadi nanti kalau selesai kelompok Diki mempresentasikan, kelompok lain nanti yang memberi tanggapan. Nah, aturannya kelompok Diki nanti mempresentasikan kegiatan 1. Nanti ada lagi belum muncul Diki. Jadi nanti di kegiatan 2 nanti kelompok lain lagi yang mempresentasikannya ya. Oke, udah nampak Diki. Langsung Diki. Langsung dipresentasikan LKPD-nya. Nampak itu, John? Oke. Bisa diputar, Ki? Udah, Bu. Nah, silakan Diki. Coba ya yang lain didengarkan. Yang pertama itu pengamatan tentang tekanan uap air. Hasil Coba pengamatannya dulu. Maaf Diki, coba dulu nak diperkenalkan dirinya dulu nak. Biasakan pengantarnya. baik, saya Diki Darmawan akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari kelompok 4. Ya. Yang pertama, pengamatan tentang tekanan uap air. Hasil pengamatannya 17,54 EMHG. Yang kedua, tekanan uap air plus 0,1. Hasil pengamatannya 17,36 mmHg. Yang ketiga, tekanan uap air ditambah 0,2 mol. Hasil pengamatannya 17,18 EMHG. Dan yang terakhir, pengamatan tentang tekanan uap air ditambah 0,1 mol menjadi 17,36 EMHG. Udah, Bu? Ya, lanjut. Yang nomor 2. Kenapa? Mengapa? Yang kedua, penyebab tekanan uap yang berbeda-beda karena tekanan uap yang berbeda-beda disebabkan oleh jenis zat pelarutnya atau jumlah zat pelarutnya. Lanjut, nomor 3, analisisnya setiap 0,1 mol gula menurun sebesar 0,18 EMHG. Tekanan uap air akan menurun sebesar 0,18 EMHG. Itu terbukti dari hasil pengamatan yang ada di video dari yang awalnya 17,54 EMHG setelah ditambahkan gula menjadi 0,1 mol. Turunannya menjadi 17,36 EMHG. Lanjut nomor 4, Bu. Ya. Besar perubahan tekanan uap. Yang pertama, air ditambah 0,1 mol gula, besar turunannya menjadi 0,18 EMHG. Dan yang kedua, air ditambah 0,2 mol gula, besar turunannya 0,36 EMHG. Dan air ditambah 0,1 urea, besar turunannya menjadi negatif 0,18 EMHG. Sudah, Bu? Nah, kesimpulannya. Terakhir, yang kesimpulan. Kesimpulan yang tadi, yang ada di apa tadi? Bawah lagi, bawah. Halo? Molekul di permukaan yang memiliki cukup energi kinetik untuk lolos dari tarikan molekul-molekul tegangannya. Jika dalam cairan itu dilarutkan suatu zat, maka ini yang menempati permukaan bukan hanya molekul pelarut, tetapi juga molekul zat terlarut. Karena molekul pelarutnya di permukaan makin sedikit, maka laju penguapannya semakin banyak. Sudah, Bu? Oke, terima kasih untuk kelompok Diki ya. Tepuk tangan untuk kelompok Diki dulu.
Ya, baik. Siapa yang dapat memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok Diki? Nah, mungkin ada apa namanya hasil diskusinya yang agak kurang berkenan atau apa berbeda dengan kelompoknya. Nah, siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Ada yang berbeda mungkin dari kelompoknya? Ya, silakan Franz. Dari kelompok kami Bu, kalau yang nomor 3, analisis berdasarkan data hasil pengamatan, kami menjawab jika jumlah zatnya berbeda, maka tekanan uapnya juga berbeda. Nah, gimana Diki? Kalau Diki menjawabnya tadi kan apa analisisnya itu di bagian angka-angkanya. Kalau Franz katanya jika ada setiap penambahan zat terlarut itu mengalami penurunan. Nah, gimana Diki? Kelompok Diki bagaimana, Nak? Ya Bu, setuju Bu sama Franz. Ya, berarti jadi analisisnya setiap zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut murni itu kan berbeda-beda tuh. Ya. Nah, berarti setiap ditambahkan suatu zat terlarut, maka penurunannya akan semakin bertambah atau berbeda-beda penurunannya, ya. Terima kasih Franz ya. Udah memberikan tanggapan. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Yang kelompok siapa? Ayo, kelompok 1 sudah. Kelompok Samuel. Sarah, silakan Sarah. Kelompok Samuel nih ya. Iya Bu, jadi Sarah mau nanya nih Bu, di kegiatan nomor 3 itu Bu, rumus penurunannya seperti apa? Nah, silakan. Kelompok Diki jawab, Nak. Coba John yang John ada? John yang jawab dong. Nah, bagaimana kata Sarah, bagaimana cara mencari penurunan tekanan uap itu? Cara mencari. Ya, apa rumus yang dipakai oleh Diki, kelompok Diki yang nomor 3 itu? Itu yang nomor 4 Sarah ya? Cara mencarinya ya? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Sarah. Cara mencari penurunan tekanan uapnya menggunakan dengan cara tekanan air dikurang jumlah tekanan pelarutnya. Uap larutan, ya. Ya, berarti apa rumusnya? Rumusnya kayak apa? Delta P sama dengan? Delta T sama dengan P0 dikali dikurang? Dikurang P, Bu. Ya, bagus. Iya, betul ya. Kelompok John. Nah, terima kasih Sarah yang udah bertanya. Nah, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain tentang hasil diskusi dari kelompok Diki? Ada? Dik. Bu, saya Bu. Ya, silakan Ferdi. Mau meluruskan Bu, tadi Diki ada salah penyampaian. Ya, silakan. Yang tadi Diki bilangnya 0,1 Bu, bukan 0,01. Iya, iya bagus. Tepuk tangan untuk Ferdi udah menyempurnakan ya. Nah, itu 0,01 ya Diki. Silakan nanti diubah ya, Nak. Ya, Bu.
Ya, nah tentunya jika kalau molnya besar, tentu tekanan uapnya itu juga besar. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, di setiap adanya penambahan zat terlarut, bagaimana penurunan tekanan uapnya, Nak? Semakin besar, Bu. Nah, ya. Jadi, kalau terdapat suatu zat terlarut di dalam suatu pelarut, ya, dia akan memberikan efek terhadap tekanan uap larutannya. Semakin banyak terlarutnya, nah semakin besar pula suatu larutan itu semakin sedikit uapnya, ya, tekanan uapnya semakin sedikit. Nah, penurunannya itu akan semakin besar. Benar ya? Nah, siapa yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kegiatan 1 ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Coba dibacakan hasil diskusinya di bagian kesimpulan. Ibu belum dengar suara dari kelompok Susi. Sakti ya, silakan Sakti dulu. Ferry mau sampaikan, Bu. Ya, silakan Ferry. Ferry dari kelompok berapa, Nak? Kelompok Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, kelompok 1, Bu. Kelompok Ferdi. Ya, sebentar ya. Bentar, Ferry dulu ya. Habis itu Sakti. Ya, Bu. Ferry dulu. Dulu aja, Bu. Ferry dulu. Kesimpulannya saja, Nak. Ferry. Menurut kelompok 3, Bu, Ya. tekanan berbeda-beda tergantung larutan dan jumlah mol di dalam larutan tersebut. Bagus, tepuk tangan untuk Ferry. Oke, silakan Sakti. Sekarang Sakti lagi. Silakan Sakti. Oke, Bu. Ya. Jadi kesimpulan hasil diskusi kelompok saya, kita bisa lihat adanya larutan atau gula yang ditambahkan pada air murni, maka tekanan uapnya menurun. Setiap 0,1 bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Sakti ya. Nah, jadi di sini, nah, Ibu mau bertanya, kalian udah melihat air ditambah dengan 0,01 mol gula, tekanan uapnya menjadi 17, berapa, Nak? 36. Nah, kemudian 0,02 gula, berapa tekanan uapnya? 17,18, Bu. Nah, berarti itu naik atau turun? Turun, Bu. Nah, berarti semakin besar, semakin besar molnya, maka tekanan uapnya semakin menurun. Kecil, ya, semakin menurun. Bagus. Oke, coba di-mute dulu Ferry. Nah, ya. Kemudian, nah, udah kamu lihat nggak 0,01 mol gula berapa 17,36. Kamu lihat nggak 0,01 mol urea? Berapa tekanan uap larutannya? Sama aja, Bu. Nah, berarti Sama, Bu. Nah, berarti bagaimana kesimpulannya? Jika siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Jika molnya sama, ya, maka hasilnya tekanan uapnya akan sama. Bagus, tepuk tangan. Nah, baik. Terima kasih Ferry, kemudian tadi Sakti yang udah memberikan kesimpulan untuk kegiatan 1 ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kegiatan 2. Kelompok siapa yang mau tampil di kegiatan 2? Samuel. Ya, kelompok Samuel, silakan. Jonathan, Bu, Jonathan Ya. belum pernah tampil, Bu. Jonathan. Jonathan nanti Ibu panggil namanya ya untuk menjawab. Beban kali, Bu. Masa satu kelompok Siap, Bu, siap. apa, Bu? Selamat siang.
siang. Mana nih Samuel? Oh ya, udah muncul. Kami Silakan Samuel. dari kelompok 1, saya perwakilan yang bernama Samuel akan Tunggu sebentar Muel. Muel nampaknya kurang semangat. Ayo kita yel-yel dulu sekali lagi. Oke? Yel. 1, 2, Kimi. Oke. Udah semangat Muel? Dah. Coba semuanya di-mute dulu. Muel mau presentasi. Nanti kelompok lain lagi yang menanggapi. Ini di kegiatan 2 ya. Semangat, Bu. Ya, lanjut. Nama saya Samuel akan mewakilkan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kegiatan kami di kegiatan 2. Ya. Baiklah, saya akan mau share screen terlebih dahulu. Bentar ya, Bu. Siapa itu, Boy? Sopi Ibu. Saya Sarah. Coba buka videonya. Nggak nampak ibu muka kalian? Ibu mau lihat ganteng-ganteng cantik-cantik. Pak Bil, kau Bil. Bu, Muel udah share screen, Bu? Belum muncul. Ada dong. Udah mulai. Ya, ini hasil kami pada kelompok 1. Untuk nomor 1 di sini diketahuinya P0 sama dengan 24 mmHg, massa ureanya 36 gram, mR ureanya 60, massa airnya 75,6 gram, mR air sama dengan 18. Yang ditanya P-nya. Untuk mencari P, itu dia sama dengan P sama dengan P0 dikali XP. Di sini saya ada langkah-langkah mencari SP-nya terlebih dahulu karena diketahui tidak ada SP-nya dengan cara mana nih? XP sama dengan mol urea per mol urea plus mol. Nah, ini cara mencarinya. Mol ureanya jadinya 0,6 dan mol airnya jadinya 4,2. Itu langsung dibagikan aja. 0,6 dibagi 0,6 ditambah 4,2 menghasilkan 0,125. Itu XP-nya. Langsung dimasukkan ke rumus P sama dengan P0 kali XP. 24 kali 0,125 menghasilkan 3. Ini hasil jawaban kami nomor 1. Ya, lanjut. Oke, Bu, nomor 2. Ini, Bu. Ya, lanjut. Pada nomor 2 ini diketahuinya, bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung memasukkan ke rumus. Ini maaf ya, sebenarnya ini bukan tambah, ini tuh sama dengan salah tulis, maaf. Nah, di sini saya mendapatkan hasil akhir 0,9785, Bu. Ya Pak, paparkan. Nah, P sama dengan XPL sama dengan P0 gitu kan, Bu. Di sini kan kita carinya P-nya kan, Bu. Nah, terus langsung dimasukin ke rumus, Bu. Untuk mencari XPL ini mol pel per L mol terus P oil per mol ter. Mol G sama dengan massa per MR sama dengan 18 per 180 sama dengan 0,1 mol. Mol air sama dengan massa per MR sama dengan 82 per 18 menghasilkan ini dia jadinya 4,56 aja ya guys, biar ini simpul. Kok guys?
4,56. Bukan guys. Oh iya teman-teman. Sorry Bu. Lanjut. Selanjutnya fraksi molnya per larut ekspol sama dengan 4,56 per 4,5 ditambah 0,1. Di sini hasil akhirnya saya mendapatkan 0,9785. Oke Bu, lanjut ke nomor 3. Ini Bu nomor 3 Bu. Diketahui massa sukrosanya 396 gram, MR sukrosanya 342 gram per mol, massa airnya 624 gram, MR airnya 18, P0-nya sama dengan 31,8 mmHg. Ditanya P-nya. Kita langsung masukkan mol sukrosanya 396 per 342 untuk mencari molnya. 342 ini memang MR-nya ya guys, teman-teman. Sama dengan 1,15. Selanjutnya untuk mencari mol air sama seperti tadi dibagi dengan MR-nya menghasilkan 34,66. Kita masukkan ke rumus P sama dengan P0 dikurang SP. P sama dengan 31,8 dikali 34,66 per 34,66 ditambah 1,15 menghasilkan 32,76. Itu Bu. Oke, silakan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan, kelompok lain yang ingin menanggapi. Lihat dulu punya kalian. Bagaimana dengan itu? Jawaban kalian dengan jawaban Samuel. Apakah sama atau berbeda? Sama Bu. Oke, siapa nih yang angkat tangan nih? Halo? Sama Bu, sama. Sama. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Coba kelompok Diki. Sama-sama Bu. Kelompok Sama Diki. Bu, sama. Coba kelompok Diki. Jangan sama lah, ada bedanya. Kami Kenapa Diki ya? Silakan Diki. kami jawabannya berbeda, Bu. Ya. Berapa jawabannya? Itu kami jawabannya sebesar 4 Apa? Ulang lagi Kak. Putus-putus suaranya. Kalau kami jawabannya Coba Jonathan sebesar dulu deh, Nak. Jonathan di mute dulu, Nak. Jonathan di mute dulu mic-nya. Mic Jonathan, Nak. Dah, lanjut Diki. yang nomor 2 itu kami jawabannya berbeda dengan Samuel. Kalau kami jawab Halo? Halo? Putus. Ya, Ya, Bu. putus. Ya, lanjut. Kalau kami yang nomor 2 itu jawabannya 40,99 EMHG. Nah, dari mana datangnya, Nak? Siapa yang bisa menjelaskan? Diki atau Jonathan? Atau si itu? Siapa lagi? Diki dengan Jonathan nggak satu kelompok ya? John? Si John Wendy, Bu. Ya, John Wendy. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Rohma mana? Nggak ada kedengaran suara Rohma? Atau Rohma saja? Halo, Rohma? Rohma? Iya, Bu. Ya, silakan Rohma. Rohma aja yang jawab. Yang jawab. Yang memberikan apa namanya? Jawabannya. Kenapa bisa dapat 40, sekian-sekian? Bacakan aja. Suaranya tuh
Dia masih di mute tuh. Aktifkan mic-nya dulu, Nak. Ya, Bu. Ya, baca. Dari diketahui ya, Bu. Ya, boleh. Diketahuinya masa larutan 100 gram. Sama nggak? Yang tadi sama nggak diketahuinya dengan Samuel tadi? Di mananya yang bedanya? Bedanya di mananya? Bedanya di jawabannya, Bu. Iya, bedanya di jawabannya. Kenapa? Dari hasilnya kan P 0,9785 ya dikali 41,9 mmHg. Dan hasilnya menjadi 40,9915 mmHg. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Rahma ya. Nah, jadi gitu Samuel. Nah, yang Samuel cari itu masih praksimolnya, Nak. Kan masih XP-nya tadi ya? Masih sampai XP ya? Iya, sependapatan Bu sama. Ah, iya bagus Sakti. Nah, itu masih XP tadi ya Samuel ya? Dapatnya Oh iya, Bu. harusnya dikalikan lagi dengan P0. Nah, iya, baru sorry, itu Bu. yang ditanya P. Nah, ada lagi? Yang langkah ketiga nomor 1, Bu, caranya Yes. berbeda, Bu. Ya, silakan. Yang apa yang ditanya, Nak? Yang nomor ini Susiana dari kelompok siapa nih, Nak? Diki, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, bagus. Ya, berarti kelompok Diki nih juaranya hari ini ya. Nah, bicara semuanya. Oke, lanjut, Susiana. Kami yang jawaban nomor 1 ya kan mencari P-nya. Tapi kami rumusnya itu mungkin salah atau benar. Kami pakai delta PP sama dengan P0 kali XT. Karena di LKDP-nya, LKPD-nya di situ rumusnya begitu, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, bagus. Nah, Susiana. Jadi, yang ditanya di situ tuh delta P atau P, Susiana? Yang ditanya P, tapi rumusnya delta P. Delta P yang ditanya ya. Yang ditanya. Kami nggak ada pakai rumus delta P. Ya, ini Nak. Itu yang ditanya penurunan ya. Kalau penurunan apa kemarin? Delta P. Delta P. Sama dengan Kalau P0 dia kali P. X. XP Bu, XP. Ya, benar nggak itu rumus dari Samuel? Kata Samuel, delta P sama dengan P0 dikali XP. XP larut. Coba Jonathan. Betul nggak, Nak? P0 Sorry, kurang P, Bu. Dikurang P. Berapa? Coba tengok di LKPD-nya kan ada tuh, Nak. Apa rumusnya? Kalian kan udah diskusi juga. Delta P penurunan itu sama dengan P0 dikali X dikurang XP. XT, Bu. XT. Nah, bagus Susiana. Jadi yang Samuel cari tadi itu bukannya XP ya. Yang Muel masukkan XP, tapi yang nilai yang Muel masukkan tuh nilai terlarut duluan ya. 0,6 ya tadi. Iya Bu, 0,6. Nah, 0,6 itu untuk terlarut atau pelarut, Nak? Yang mol ureanya, Bu? Iya. Kalau urea itu terlarut apa pelarut? Pelarut. Terlarut. Terlarut. Nah, kalau dia terlarut di atas berarti itu dia XT atau XP? XT, Bu. Ah, iya bagus Isna ini. XT. Nah, jadi kalau kesalahan Samuel itu cuman menaruh di rumusnya saja, bukan XP ya, Nak, XT. XP Nah, ya, Bu. kalau delta P tapi hasil akhirnya sama, Bu.
Bukan hasil akhirnya sama, itu karena salah letak saja. Kalau kalau misalnya Muel pas menaruhnya itu hasil akhirnya akan berbeda. Nah, gini, Ibu luruskan ya nak. Nah, jadi kalau yang ditanya itu penurunan itu kan delta P. Delta P itu rumusnya P0 dikali XT, X terlarut. Nah, kalau dia yang ditanya berapa tekanan uap larutannya, itu berarti yang ditanya P. P itu rumusnya P0 dikali XP, pelarut. Jadi jangan salah bolak-balik memasukkan mana pelarut, mana terlarut ya. Kalau kamu masukkan terlarut, berarti zat terlarutnya di atas. Misalnya urea tadi ya, urea di atas dibagi dengan mol urea tambah air. Nah, kalau misalnya dia pelarut atau expel, XP, X, P, nah itu pelarutnya di atas. Mol air dibagi dengan mol air tambah mol urea. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi ada lagi dari kelompok lain yang ingin mengoreksi punya Samuel. Nah, Samuel silakan diubah lagi ya nak ya, hasil LKPD-nya ya. Nah, jadi ikutin Iya, saran Bu. saran dari teman-teman, udah bagus semua ya. Nah, oke. Ada lagi yang dapat dikoreksi dari kelompok Samuel nak? Udah cukup? Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup, Bu, nggak ada lagi. Ya, berarti itu disamakan ya persepsinya dengan kelompok kalian ya, kelompok lain ya. Nah, kelompok Susi, kelompok Ferry, kelompok Diki, kelompok Ferdi. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 disamakan persepsinya. Nah, agar nanti tidak melenceng kemana-mana. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama kalian semua. Kayak gimana perasaan kalian hari ini? Pelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Paham? Paham? Dengan berdiskusi itu paham nggak pelajarannya? Alhamdulillah, Bu, lumayan paham. Alhamdulillah, adik, paham. Nah, semoga kedepannya kalian lebih paham lagi ya nak ya. Nah, baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini, itu ya, jangan lupa lagi nanti kalau rumusnya, kalau disuruh tekanan mencari penurunan, pakai rumus delta P sama dengan P0 dikali XT. Kalau mencari tekanan uap, itu P0 dikali XP. Nah, ada lagi satu, Bu. Ketinggalan sama Ibu rumusnya apa? Delta P sama dengan P0 dikurang P. Ya, 3 rumus itu harus kalian ingat sampai kapanpun. Nah, dan juga fenomena penurunan tekanan uap itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu penguatan dari Ibu ya, nak ya. Nah, baik, aplaus dulu untuk kelompok siapa tadi yang pertama tampil tuh, nak? Kelompok siapa tadi? Saya, Kelompok Diki, Bu. Kelompok Diki. Aplaus untuk kelompok Diki ya. Nah, bagus. Oh, udah bagus ya diskusinya. Kemudian yang tampil tadi adalah kelompok Samuel. Tepuk tangan untuk kelompok Samuel, nak. Nah, semoga kedepannya bukan yang lagi yang tampil, yang lainnya. Nah, untuk poin, nah karena tadi banyak yang udah semuanya hampir berbicara. Ada yang bertanya tadi, Sarah tadi bertanya nilainya tambah plus 5. Susiana tadi yang menanggapi tambah plus 6, Diki, tadi Ferdi, Ferry, semuanya udah bicara tadi. Nah, udah aktif semua, alhamdulillah ya. Semoga kedepannya kalian lebih aktif lagi dari siapa tadi nggak dengar Ibu suaranya? Wilfrey, ya nak ya. Nah, coba
Tadi udah Ibu tanyakan bagaimana perasaan kalian. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran perhitungan penurunan tekanan uap. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba angkat raise hand-nya. Samuel, siapa lagi yang mau? Siapa? Coba Adek lah, Adek. Adek nggak dengar suaranya Ibu tadi. Coba Adek. Coba Adek. Ferry, aktifkan kamera, nak. Nah, silakan Isna ini aktifkan kameranya, Diki. Semuanya aktifkan dulu. Ya, silakan. Siapa? Adek ya? Adek bisa menyimpulkan? Siapa lah yang bisa lah? Yang bisa dulu. Nanti adeknya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ya, siapa? Jonathan mau Bu katanya Bu. Oh ya, Jonathan silakan. Katanya berarti melalui chat itu lah. Enggak Bu, enggak. Enggak boleh gitu, Jo. Silakan. Dipaksa Bu. 3 orang yang ngancam aku sini Bu. Itu di mana tuh? Di rumah siapa? Video apanya? Pikonnya di rumah siapa tuh? Satu tempat ya? Nggak apa-apa, yang penting. Di rumah sini orang itu Bu, si Frans. Oh iya. Cobalah Samuel tadi angkat tangan. Samuel dulu lah. Habis itu baru siapa lagi nanti. Iya Bu, kesimpulannya yang hitung-hitungan ini Bu, jika kita mencari P atau yang lain-lain itu bakal mudah Bu jika kita memahami rumusnya dengan tepat Bu. Ya, bagus. Bisakah Samuel menyebutkan apa aja rumus-rumus yang bisa dipakai? Boleh Bu. Silakan. Jika mencari penurunan itu delta P sama dengan P0 dikurang XP. Untuk dikali ya Bu, kali XP. Dikali XT. Nah. Terus kalau misal mencari P sama dengan P0 dikali XP. Ya. Untuk mencari kenapa Samuel nih tiba-tiba keluar ya? Ya, tepuk tangan untuk Samuel ya. Nah, yang udah memberikan kesimpulan. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan, Nak? Bagaimana kesimpulan pelajaran hari ini? Khususnya jika adanya penambahan zat terlarutnya. Silakan, bagaimana? Bisa? Siapa? Nggak apa-apa. Siapa yang bisa? Bagaimana jika terjadi penambahan zat terlarut? Halo? Putus-putus ya? Iya Bu, putus-putus. Ya, silakan Isna ini mau bicara. Jika ditambahkan zat terlarut, itu akan terjadi penurunan tekanan uap itu. Iya. Coba Nak di suara mukanya nggak nampak Ibu. Silakan dibuka kameranya dulu. Aktifkan kameranya. Ya, gimana? Nah, kan cantik. Gimana? Aktifkan kameranya, Nak. Isna ini silakan. Iya, Bu. Ya. Gimana tadi? Jika ditambahkan zat terlarut, maka ditambahkan zat terlarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap, Bu. Nah, semakin besar zat terlarutnya, maka penurunannya gimana?
Tekanan uapnya kurang, Bu. Benar, Bu. Tekanan uapnya kurang. Kurang. Penurunannya bagaimana? Penurunannya? Semakin besar, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi nak, ketika kita tambahkan suatu zat terlarut, semakin besar zat terlarut yang kita tambahkan, tekanan uapnya akan semakin kecil, semakin turun ya. Nah, kemudian besaran atau penurunannya akan semakin besar. Semakin banyak kita tambahkan zat terlarut, semakin besar penurunannya. Tapi tekanannya akan kecil. Dah, paham ya? Paham semua dah? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, di Google Classroom udah Ibu share tadi itu soal evaluasi ada 3 buah, kalian kerjakan. Nah, jangan lupa diketahuinya, ditanyanya, dijawabnya per step karena di situ ada poin-poinnya. Jadi harus kalian kerjakan runut ya nak, dari diketahuinya, ditanyanya, dijawabnya harus runut karena ada poinnya. Poinnya totalnya 3 soal itu ada 50. Nah, jadi nanti di GCR Ibu koreksi ya. Ibu tunggu sampai jam 5 sore nanti. Oke? Siap? Siap, Bu. Siap rasanya sampai jam 5 sore? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, atau ada yang, aduh Bu, cepat kali tambah lagi lah waktunya. Ya, ada yang bisa, kalau ada yang seperti itu ada. Berarti kalau nggak ada yang ngomong seperti itu, berarti kita sampai jam 5 sore. Kalau bisa Bu tambah waktu, Bu. Tambah waktu. Iya, Bu. Nah, sampai jam 8 malam ya. 9 malam lah. 9 malam. Iya, Bu. Iya, Bu. 10 lah, Bu. 9 malam. Oke, Ibu tunggu sampai jam 9 malam. Ya, Bu. Ya, linknya udah Ibu bagikan. Oke, nah jangan lupa untuk belajar. Besok akan Ibu kirim lagi materi LKPD, kemudian PPT, materi ajar untuk kalian, supaya kalian bisa belajar di rumah dan diskusi dengan temannya tentang kenaikan titik didih. Nah, itu masih dalam sifat koligatif larutan ya. Tapi materinya, submaterinya itu kenaikan titik didih lagi. Oke. Nah, kemudian untuk feedbacknya udah Ibu berikan nanti di Google Classroom untuk soal evaluasi. Nah, jangan lupa, nah kalian jaga selalu kesehatan ya. Nah, jangan kemana-mana selama pandemi ini. Nah, kemudian harus jaga protokol kesehatan. Ya, selalu pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan kemanapun. Kalau ada sakit, flu atau apa, pakai maskernya. Nah, karena akan menjangkiti temannya atau kawan lawan bicaranya ya. Oke, ya nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, baik, sebelum Ibu menutup pelajaran, silakan Sakti berdoa dulu. Pimpin doanya dulu, nak. Sakti. Baiklah kawan-kawan. Ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Sakti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, kemudian diberkahi oleh Allah. Nah, ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, Dah boleh live. Terima kasih.